Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Fauzan dengan NIM 2110101049. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai moderasi beragama. Mungkin kita sudah ketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan sejuta keragaman di dalamnya yang mencakup bahasa, suku, status sosial, budaya, dan agama. Hal ini membuat Indonesia menjadi julukan sebagai negara multikultural. Multikultural di Indonesia menjadi sebuah mozaik khazanah bagi kehidupan di dalamnya. Multikultural yang terjadi di Indonesia, disadari ataupun tidak disadari, sering berujung dengan berbagai konflik yang mendorong potensi ancaman bagi persatuan bangsa negara, sehingga diperlukan suatu keterlibatan seluruh masyarakat guna mewujudkan perdamaian bangsa negara. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, diperlukan suatu kerjasama dengan para cendekiawan yang memiliki perhatian terhadap persoalan multikultural dengan memberikan pemahaman serta informasi terkait keberagaman di berbagai lingkup untuk membangun kesadaran multikultural secara bersama. Untuk menghindari ketidakselarasan dalam konteks fundamentalisme agama, perlu ditumbuhkan aturan beragama yang moderat secara terbuka atau sering disebut sebagai sikap moderasi beragama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarnadi dengan NIM 2110101047. Saya sedikit membawakan materi tentang moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan proses pemahaman dan pengalaman atau pengamalan ajaran agama yang dilakukan secara seimbang supaya terhindar dari perbuatan ekstrim ketika menerapkannya. Prinsip moderasi sudah terkandung dalam agama, yaitu keseimbangan serta keadilan. Memahami moderasi beragama harus secara tekstual bukan kontekstual, seperti halnya moderasi beragama di Indonesia, bahwasannya yang dimoderatkan bukan agama di Indonesia melainkan pemahaman atau cara individu beragama yang perlu dimoderatkan. Moderasi beragama menjadi sebuah penengah dalam keberagaman agama yang ada di Indonesia. Moderasi menjadi kultur Nusantara yang berjalan seiring, tidak saling menyangkal antara kearifan lokal dan agama, melainkan bersikap toleran serta mencari penyelesaiannya. Mewujudkan moderasi beragama, sebaiknya menghindari sikap inklusif yang tidak terbatas terhadap pengakuan kemajemukan dalam masyarakat, kemudian diwujudkan melalui keterlibatan langsung terhadap realitas yang ada. Moderasi beragama erat kaitannya dengan sikap tenggang rasa yang dimiliki guna menjaga suatu kebersamaan serta memahami satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 2110101050. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu istilah moderasi. Istilah moderasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata moderation yang bermakna sikap sedang dan tidak berlebih-lebihan. Istilah untuk moderat atau moderasi dalam bahasa Arab adalah wasyatiyah yang bermakna pertengahan. Ibnu Faris dalam karyanya Mujam Maqayis Luqha memaknainya dengan sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan seimbang. Dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita hari ini, wasyatiyah sering kali diterjemahkan dengan istilah moderat atau bersikap netral dalam segala hal. Apabila istilah moderasi digabungkan dengan agama dan sikap dalam beragama, maka menjadi moderasi beragama yang bermakna sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Istilah ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni, NIM 2110101051. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya.
Islam mengklarifikasikan moderat menjadi 4, yaitu moderat dalam ibadah, moderat dalam tasyri' atau pembentukan syariat, moderat dalam akidah, dan moderat dalam budi pekerti. Apabila timbul sebuah kerusakan sebagai efek pemahaman terhadap moderasi beragama, maka itu bukan moderasi, tetapi itulah kerusakan yang harus dihindari. Agama Islam menawarkan konsep tentang moderasi beragama sebagai berikut. Yang pertama, tawassul, mengambil jalan tengah. Yang kedua, tawazun, berkesinambungan. Yang ketiga, i'tidal, lurus dan tegas. Yang keempat, tasamuh, toleransi. Yang kelima, musawah, egaliter. Yang keenam, syura, musyawarah. Yang ketujuh, islah, reformasi. Yang kedelapan, aulawiyah, mendahulukan. Yang kesembilan, tatawur wa ibtikar, dinamis dan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Yusra dengan NIM 211010148. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun, guna memperkuat persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam negara multikultural diantaranya bisa dilakukan melalui menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, suku, ras, dan budaya lain, mengakui keberadaan orang lain, sikap toleransi, serta tidak memaksa keinginan dengan cara kekerasan. Selain itu, moderasi beragama dapat ditumbuhkan melalui dialog kebangsaan. Pada hakikatnya, dari moderasi beragama dalam Islam sudah dijelaskan secara detail, yaitu dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi, ketika kita berbicara tentang ketauhidan, maka kita tidak bisa bertoleran, karena sudah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 6 tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Filda dengan NIM 211010146. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu menumbuhkan moderasi beragama diperlukan pendekatan agama serta pendekatan multikultural. Namun pendekatan agama lebih didahulukan karena dominan terhadap kehidupan seseorang. Perlu digarisbawahi bahwa sebagai pemeluk agama lebih baiknya menghindari sikap berlebihan dalam beragama. Perlu adanya suatu upaya untuk mengembangkan pengetahuan multikultural bagi setiap lapisan pada masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antarumat beragama dengan pemerintah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia.